Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Julisa Anastasia Rumangan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22101106046. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah, Fungsi, dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Dr. Jenny Imban M.Hum dan Vince Watak SPD MPD. Terima kasih karena telah membimbing saya menyusun materi ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Kita mulai dari sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang diresmikan menjadi bahasa Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah 1 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu atau sebuah bahasa Austronesia yang diambil dari cabang bahasa-bahasa Sunda Sulawesi yang dipakai pada masa lingua franca Nusantara pada awal-awal abad penanggalan modern. Karena perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sangat baik, pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana administrasi untuk pegawai pribumi. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu pun mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Kemudian pada tahun 1908 pemerintah Hindia Belanda mendirikan penerbitan buku-buku yang diberi nama Kommissie voor de Volkscultuur. Kemudian pada tanggal 1927 Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya dalam sidang Volksraad. Kali ini merupakan kali pertama dalam sidang Volksraad seorang menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Lalu kemudian bahasa Indonesia resmi sebagai bahasa pemersatu bangsa pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perdagangan dan bahasa perhubungan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sangat-sangat sederhana, tidak mengenal tingkatan atau tidak mengenal bahasa halus dan bahasa kasar. Ketiga, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk digunakan menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dan yang keempat, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Chairul Anwar, Marah Rusli, Idrus, dan sastrawan Minangkabau lainnya. Pada tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun kebahasaan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 banyak diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Oke, kita lanjut ke fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki banyak fungsi. Namun, fungsi utamanya adalah sebagai pemersatu, sebagai penanda kepribadian, sebagai pembawa wibawa, dan sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat umum komunikasi lisan maupun tulisan. Contohnya, fungsi sebagai informasi, yaitu untuk menyampaikan
dan mengungkapkan perasaan. Yang kedua, fungsi untuk kontrol sosial. Contohnya, berfungsi untuk mengatur tingkah laku kita. Sebagai alat komunikasi untuk berbagai keperluan, bahasa Indonesia banyak memiliki fungsi, terutama fungsi personal agar dapat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, saya yang orang Manado dapat berkomunikasi dengan teman saya yang orang Medan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi instrumental, yaitu guna memperoleh sesuatu. Contohnya, pada saat kita melakukan proses jual beli, kita memakai bahasa Indonesia agar kita dapat membeli suatu barang. Otomatis kita mendapatkan apa yang kita mau. Oke, yang ketiga nih, fungsi heuristik, yaitu agar kita dapat menemukan dan belajar sesuatu. Fungsi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu dalam belajar mengajar. Kita mendengar materi dari dosen menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, next kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Yang keempat, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang kedua, kedudukannya sebagai bahasa nasional. Adapun kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang jati diri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang kebanggaan bangsa. Yang ketiga, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang keempat, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa daerah yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya seperti saya dan teman saya yang dari daerah yang berbeda berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang bagus. Saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.